Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Mia. Kali ini kita akan bahas tentang potensial sel volta. Dari video sebelumnya tentang susunan sel volta, kita mendapat anodanya itu contohnya adalah Zn. Kemudian di katodanya contohnya adalah Cu. Kenapa bisa bereaksi secara spontan? Karena Zn mudah teroksidasi, mudah melepaskan elektron berada di anoda, sedangkan Cu mudah terreduksi menerima elektron berada di katoda. Sel volta bergerak dari anoda ke katoda. Untuk dia bisa bereaksi secara spontan, maka anodanya itu harus lebih mudah teroksidasi. Nah, berikut ini ada deret volta, di mana kita harus mengetahui siapa yang lebih mudah teroksidasi. Kalau misalkan di anodanya dia lebih mudah tereduksi, maka dia tidak bisa bereaksi secara spontan. Nah, jadi kalau misalkan di anodanya, kita harus cari caranya gimana. Di sini ada deret volta yang kita bisa hafalkan dengan cara jembatan keledai. Di sini sudah ada ya, mulai dari LIKBACANA MGALMN, kemudian ZNCR FECDCONISNPB HSBBICUHGAGPTAU. Jadi kalau misalkan dibuat jembatan keledainya, lihat kakak baru cari nangka, mengapa Ali minta Zian cari Vespa, sedangkan Kori ninggalin sendiri Vespa bapak. Sebel, bisa cumi hingga agak pucat au. Contohnya kalau misalkan kita ketemu Ca dengan Al, maka Ca akan mudah teroksidasi. Jika Ca berada di anoda, maka dia akan bereaksi secara spontan. Tapi kalau misalkan Ca dengan Al-nya berada di anoda, maka dia tidak akan bereaksi secara spontan. Contoh lainnya adalah misalkan Na dengan Sn. Na itu lebih mudah teroksidasi ketimbang Sn. Nah, ketika dia Na-nya ada di anoda, maka dia akan bereaksi spontan. Tapi kalau Sn-nya yang berada di anoda, maka dia tidak akan bereaksi spontan. Jadi susunan dari deret volta, kalau ini kan ada 3 baris ya. Jadi dari atas ke bawah, makin ke bawah itu makin mudah tereduksi. Jadi makin ke bawah harusnya posisinya makin ke katoda. Nah, dari perbedaan itu antara anoda dengan katoda, yang anoda lebih mudah teroksidasi, yang katoda lebih mudah tereduksi, memiliki perbedaan muatan. Nah, perbedaan muatan inilah yang menimbulkan beda potensial. Selisihnya itu bisa disebut dengan potensial sel atau GGL, gaya gerak listrik. Rumusnya adalah potensial sel itu sama dengan potensial di katoda dikurangi potensial di anoda. Karena sel volta ini bereaksi secara spontan, maka potensial selnya harus bernilai positif. Nah, ini adalah rumus pada saat keadaan standar yang dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius dengan konsentrasi 1 molar dan tekanan 1 atm, disebut potensial elektroda standar. Bagaimana jika dilakukan pada kondisi tidak standar, di mana suhunya bukan 25 derajat Celcius dan tekanannya bukan 1 atmosfer? Nah, ini disebut dengan potensial elektroda. Kita menghitungnya dengan menggunakan persamaan Nernst, yaitu potensial sel sama dengan potensial sel pada keadaan standar dikurangi 0,0592 per N dikali log QC, di mana N adalah jumlah elektron yang terlibat dalam stokiometri reaksi, sedangkan QC adalah koesion reaksi, yaitu perbandingan konsentrasi produk dengan konsentrasi pereaksi. Ya, sekian video pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.